Selamat datang kembali di channel ini. Sahabat cerita, sebelum kita masuk ke kisah inspiratif malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan cerita ini agar bisa lebih banyak orang yang merasakan inspirasinya. Malam ini kita akan menyelami kisah seorang anak kecil yang dianggap bodoh oleh sekolahnya, tapi akhirnya justru menjadi salah satu penemu terbesar sepanjang sejarah manusia. Inilah kisah Thomas Alva Edison, sang penyuluh kegelapan. Mari kita mulai. Di sebuah rumah sederhana di Milan, Ohio, pada tahun 1847, lahirlah seorang bayi bernama Thomas Alva Edison. Ia bukan anak bangsawan, bukan anak orang kaya. Ayahnya, yaitu Samuel Edison, hanyalah seorang tukang kayu dan penjual barang. Ibunya, Nancy Edison, yaitu seorang guru sekolah yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, Edison terlihat berbeda dari anak-anak lain. Ia sering mengajukan pertanyaan yang membuat orang dewasa kebingungan. Ketika ia melihat ayam menetaskan telur, ia pernah mencoba duduk di atas telur angsa, berharap bisa menetas. Tentu saja eksperimennya gagal. Tapi dari situlah lahir rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Sayangnya, saat di sekolah, Edison dianggap anak yang bodoh. Ia sulit fokus, sering melamun, dan lebih suka bermain dengan benda-benda aneh ketimbang mendengarkan pelajaran. Gurunya bahkan pernah berkata, Thomas adalah anak yang lamban. Ia tidak pernah berhasil. Kata-kata itu menusuk hati ibunya. Nancy pun mengambil keputusan berani. Ia menarik Edison keluar dari sekolah dan mengajarinya sendiri di rumah. Di bawah bimbingan ibunya, rasa ingin tahu Edison justru meledak. Ia membaca buku apa saja yang ia temukan, ilmu kimia, fisika, bahkan filsafat. Pada usia 12 tahun, ia sudah bekerja menjual koran di kereta api. Dari uang itulah ia membeli bahan kimia dan peralatan kecil untuk eksperimennya sendiri. Laboratorium pertamanya adalah sebuah gerbong kereta kosong yang ia isi dengan botol-botol kimia. Hingga suatu hari, percobaan pertamanya meledak, yang membuat kondektur marah besar. Semua peralatannya akhirnya dibuang keluar dan Edison dilarang membawa bahan kimia lagi. Tapi Edison tak menyerah di situ. Ia belajar satu hal yang penting: penemuan selalu datang bersama resiko. Remaja Edison tidak hanya cerdas, ia juga punya jiwa bisnis. Pada usianya yang ke-15 tahun, ia sudah mencetak korannya sendiri, yaitu Grand Trunk Herald, dan menjualnya ke penumpang kereta. Dari sana, ia belajar pentingnya informasi, berita, dan komunikasi. Tapi kehidupan tak selalu ramah, hingga suatu hari sebuah kecelakaan membuat telinganya rusak. Seumur hidup, Edison kehilangan sebagian besar pendengarannya. Banyak orang yang menganggap itu musibah, tapi bagi Edison, kebisuan dunia justru membantunya fokus. "Aku tidak mudah terganggu oleh kebisingan," katanya suatu hari. Dari pekerjaan sebagai telegrafis muda, Edison mulai menemukan bakatnya. Ia bisa memperbaiki mesin, membuat kode lebih efisien, bahkan merancang alat baru. Penemuan yang pertama terjual adalah mesin vote recorder, alat untuk menghitung suara pemilihan lebih cepat. Namun, ketika ia menawarkannya ke pemerintah, jawabannya malah mengecewakan. "Kami tidak butuh cara yang lebih cepat, kami butuh cara lebih lambat agar debat bisa panjang," kata seorang politikus.
Saat itu Edison sadar, penemuan bukan hanya soal teknologi. Penemuan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan dari kegagalan itulah lahirlah motonya yang terkenal, "Aku tidak akan pernah membuat sesuatu yang tak diinginkan orang." Tahun demi tahun berlalu, Edison pindah ke New Jersey dan memulai mendirikan laboratorium kecilnya di Menlo Park. Laboratorium itu kelak juga disebut pabrik penemuan pertama di dunia. Bayangkan, sebuah bangunan penuh pekerja, asisten, mesin-mesin aneh, gulungan kawat, dan botol kimia. Mereka bekerja siang dan malam seolah tak mengenal waktu. Dari tempat inilah lahir penemuan mesin telegraf yang lebih baik, mikrofon karbon untuk telepon, dan tentu saja fonograf, alat pertama di dunia yang bisa merekam suara. Ketika Edison pertama kali mendengar suaranya diputar kembali, ia tertegun. Suara bisa diabadikan, katanya dengan mata yang berbinar. Dunia menyebutnya keajaiban. Tapi ada satu mimpi yang lebih besar, satu tantangan yang bisa mengubah dunia, yaitu menciptakan cahaya buatan yang aman, murah, dan tahan lama. Pada abad ke-19, malam adalah musuh bagi manusia. Ketika matahari mulai terbenam, hanya ada dua pilihan, lilin atau lampu minyak. Lilin cepat habis, lampu minyak sangat berbahaya. Lampu minyak sering menyebabkan kebakaran di kota-kota besar. Kota-kota besar seperti New York dan London pun tenggelam dalam kegelapan setelah senja. Edison bermimpi, bagaimana kalau ada cahaya kecil, aman, dan bisa menyala berjam-jam hanya dengan tenaga listrik. Bukan ide baru sebenarnya. Banyak sekali ilmuwan yang sudah mencoba membuat lampu pijar, cahaya dari kawat yang dipanaskan hingga berpijar di dalam tabung kaca. Tapi masalahnya selalu sama, kawat cepat terbakar, kaca menghitam, atau cahaya hanya bertahan beberapa menit. Edison yakin ia bisa menemukan jawabannya. Ia berkata pada timnya di Menlo Park, "Kita tidak akan berhenti sampai menemukan cahaya yang sempurna. Dunia butuh itu." Bayangkan, kota yang terang benderang, jalanan aman di malam hari, rumah bebas dari asap minyak. Kita akan membawa siang dalam malam. Sejak hari itu, laboratorium Menlo Park berubah menjadi medan perang melawan kegelapan. Laboratorium Menlo Park di malam hari bagaikan dunia lain. Dari kejauhan, orang bisa melihat cahaya temaram lampu minyak, kilatan listrik, dan percikan api dari eksperimen yang tak pernah berhenti. Bau logam terbakar, asap arang, dan kaca pecah memenuhi udara. Di meja panjang, ratusan tabung kaca berjajar. Sebagian retak, sebagian hitam pekat karena gagal. Gulungan kawat berserakan di lantai, buku catatan tebal penuh dengan coretan tangan Edison. Percobaan ke-742 gagal. Percobaan ke-815 gagal. Percobaan ke-923 gagal. Para asistennya saat itu mulai kelelahan. Di malam itu, seorang bernama Francis Upton memberanikan diri berkata, "Pak Edison, ini sudah hampir 1000 percobaan. Mungkin kita tidak akan pernah menemukannya." Edison menoleh dengan wajah letih, tetapi matanya bersinar. "Kita tidak gagal 1000 kali, Francis. Kita baru saja menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Itu artinya kita semakin dekat dengan yang berhasil." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Edison memang keras kepala, tetapi keras kepalanya lah yang membuat mereka tetap bertahan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Edison mencoba hampir setiap bahan yang bisa ia temukan di bumi, mulai dari kawat besi, platina, tembaga, bahkan bulu hewan. Semuanya gagal.
Filamen kawat yang dipanaskan selalu terbakar terlalu cepat. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia kirim surat ke berbagai negara meminta sampel ribuan jenis tanaman dari hutan-hutan Brasil dan bambu Jepang dari serat palem tropis, semua diuji di laboratorium Menlo Park. Edison mencatat, Edison dan timnya melakukan lebih dari 6.000 percobaan bahan filamen. Bayangkan, 6.000 kali mencoba, 6.000 kali gagal. Tapi tiap kali tabung pecah atau kawat terbakar, Edison hanya berkata, "Catat, lanjutkan." Pada suatu malam, pada tahun 1879, setelah bertahun-tahun mencoba, mereka menguji filamen dari bambu yang dipanaskan. Tabung kaca disegel rapat, udara di dalamnya disedot hingga hampa, arus listrik dialirkan, dan sesuatu yang berbeda terjadi. Kawat bambu itu berpijar terang, tak hanya beberapa detik, tak hanya beberapa menit. Cahaya itu tetap menyala, 1 jam, 2 jam, 5 jam. Edison menatap tak percaya. Ia dan asistennya saling berpegangan tangan, takut cahaya itu akan padam. Tetapi filamen bambu itu terus bertahan 10 jam, 20 jam, hingga akhirnya mencapai lebih dari 40 jam cahaya terang yang stabil. Edison melompat kegirangan. Kita berhasil, dunia akan berubah selamanya. Bayangkan teman-teman, momen itu untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia menaklukkan kegelapan dengan cahaya buatan yang aman, murah, dan bisa bertahan lama. Berita dari penemuan lampu pijar menyebar dengan cepat. Surat kabar menulisnya sebagai mujizat. Orang-orang berbondong-bondong datang ke Menlo Park untuk melihat langsung malam yang berubah menjadi siang. Pada malam Natal 1879, Edison memutuskan untuk memberi pertunjukan. Ia kemudian menggantungkan ratusan bola lampu di sekeliling laboratoriumnya. Dan ketika arus listrik dinyalakan, bangunan itu bersinar terang di tengah kegelapan kota New Jersey. Orang-orang tertegun, sebagian bahkan berlutut. Mereka mengira ini adalah keajaiban ilahi. Tak lama, kota-kota besar di Amerika mulai memasang jaringan listrik dan lampu pijar. Jalanan New York yang dulunya gelap gulita kini terang benderang. Pabrik-pabrik bisa beroperasi di malam hari. Kehidupan manusia berubah selamanya. Seorang jurnalis menulis, Edison tidak hanya menciptakan lampu, ia menciptakan hari baru bagi dunia. Penemuan lampu pijar bukanlah akhir, melainkan awal dari revolusi besar. Edison tahu lampu saja tidak cukup. Orang butuh listrik untuk menyalakannya. Maka ia membangun pembangkit listrik pertama di dunia, Pearl Street, New York tahun 1882. Dan dari sanalah lahir sistem kelistrikan modern hingga saat ini. Bayangkan teman-teman, sebelum Edison, malam adalah waktu tidur paksa bagi hampir semua orang. Dan setelah Edison, malam menjadi waktu kedua pabrik beroperasi, toko tetap buka, orang bisa belajar, membaca, dan bekerja kapan saja. Peradaban manusia melewati lompatan yang besar. Edison kemudian mendirikan perusahaan yang kelak dikenal sebagai General Electric, salah satu raksasa teknologi dunia. Dari seorang bocah yang dianggap bodoh, ia menjelma menjadi penyihir dari Menlo Park, julukan yang melekat seumur hidupnya. Tetapi Edison tidak berhenti pada lampu saja. Sepanjang hidupnya, ia mendaftarkan lebih dari 1000 patent, fonograf, kamera film, mikrofon, telepon, hingga baterai listrik. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang paling dikenang
orang, yaitu etos kerjanya. Edison pernah berkata, kejeniusan hanyalah 1% inspirasi, 99%-nya adalah kerja keras. Dan tentang kegagalan, ia juga berkata, aku tidak gagal, aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Kata-kata itu menjadi warisan bagi siapa saja yang bermimpi bahwa kegigihan bisa mengalahkan keraguan, bahwa keyakinan bisa mengalahkan ejekan, dan bahwa cahaya terbesar selalu lahir dari kegelapan terdalam. Teman-teman, itulah kisah Thomas Alva Edison, seorang anak yang dulu dicap bodoh, tetapi akhirnya menyalakan dunia. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju keberhasilan. Bayangkan saja, jika Edison menyerah pada percobaan ke-100 atau ke-500 atau bahkan ke-5.000, mungkin malam ini kita masih menyinari kota dengan sebuah lilin. Jadi, jika kamu sedang berjuang, jangan menyerah. Ingatlah Edison, ingatlah cahaya yang lahir dari ribuan kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye bye.